Singapura itu dari mulai saat itu sampai dengan kemarin ini berarti total 7 tahun ya. Ya itu baru kemarin aja dia nginjakin kaki di Indonesia. Bukan Indonesia, di Jakarta, karena sebelumnya udah pernah aku bawa ke Batam waktu itu untuk ketemu dengan papanya. Dan kemarin tuh pertama kali lagi dia datang ke Jakarta, menginjakan kaki lagi di Jakarta, dan sebetulnya itu dalam rangka liburan sekolahnya dia. Jadi dia di Singapura ini sekolahnya kan alhamdulillah di sekolah negeri. Di sekolah negeri itu dia ada libur panjang 1 bulan, itu summer holiday ya mereka bilang. Itu di setiap bulan Juni, itu 1 bulan. Nah, sebenarnya aku udah menjanjikan dia untuk jalan-jalan ke luar negeri sebenarnya. Maksudnya luar negeri itu ke negara lain sebetulnya. Cuma karena aku kebetulan juga lagi alhamdulillah ada tanggung jawab kerjaan gitu, stripping juga hampir setiap hari. Jadinya aku nggak bisa tinggalin. Jadi aku pikir udah deh. Ada teman sih yang ngasih ide, kenapa nggak dibawa ke sini aja, dibawa ke Jakarta. Oh iya benar juga ya gitu. Paling nggak dia bisa spend time sama papahnya. Karena kan kalau aku mudah sekali ya buat aku, karena aku sering spend time sama Aisyah gitu. Tapi kan kalau papahnya jarang, nggak sebanyak itu waktunya, kesempatan itu bisa ketemu dengan Aisyah. Jadi senang banget kemarin dia bisa spend time. Pengen atau kardinal yang boring? Banyak permasalahan ya, yang menjadi pertimbangan banyak. Pertama adalah tentunya karena jadwal sekolahnya dia di sana. Kadang-kadang di saat dia jadwalnya lagi libur, dia juga lagi kerja. Dan kalau kerja pas lagi di Jakarta aja mungkin nggak masalah. Tapi kan kadang-kadang aku kerja jarang ada di Jakarta. Jadi pertimbangannya kalau dia aku bawa ke sini jangan sampai terus dia cuma dianggurin di rumah sementara aku sibuk keluar kota gitu. Nah, ya alhamdulillah karena proses situasinya sekarang tadi yang aku bilang, aku ada stripping di salah satu stasiun TV gitu ya, hampir setiap hari aku harus live di stasiun TV tersebut, sehingga bisa dipastikan aku hampir setiap hari ada di Jakarta gitu. Dan itulah makanya membuat aku merasa aku ajakin Aisyah ke Jakarta sehingga aku tetap bisa spend time sama dia, tapi di saat yang sama pun aku tetap masih bisa kerja. Dan sebenarnya yang menjadi salah satu keinginan terbesar aku bawa dia ke sini itu adalah supaya dia bisa spend time dengan papanya dan dengan keluarga papanya. Apalagi Aisyah itu cucu satu-satunya dari pihaknya Mas Jerry, Oma juga udah rindu banget kepengen bisa spend time sama dia. Jadinya senang sih kemarin mereka bisa menghabiskan waktu bersama, dan mungkin jadwalnya Aisyah kemarin paling padat ya sama papanya dan sama keluarga papanya. Tapi itu bikin aku happy banget, karena kalau aku gampang banget aku libur sedikit bisa langsung terbang ke Singapura dan spend time sama Aisyah. Tapi kan kalau papanya, omanya, Koko dan Cici ya papanya itu nggak bisa sesering itu. Ada rencana Aisyah mau jadi warga negara? Dia sudah milih warga negara atau gimana? Enggak sekarang dia sekolah di sana masih tetap sebagai foreigner ya gitu. Tapi alhamdulillah memang kita senang sekali karena dia diterima di sekolah negeri alhamdulillah di Singapura. Tapi ada rencana nggak untuk lanjut dia di Singapura atau di sejauh ini sih memang masih belum ada rencana untuk kembali ke Indonesia, jadi masih di Singapura. Terus karena kesempatan dia untuk bisa masuk sekolah negeri itu juga kita syukuri sekali. Ya, kemarin jadi masakan Minang bisa masakan Minang dibawa sama papahnya ya, terus masakan Indonesia lah tentunya banyak. Dan kalau sama aku malah cuma 1 hari aja full aku nemenin dia, seharian aku jalan sama dia, aku bawa ke mall, aku bawa ke restoran apa, makan es krim gitu-gitu. Dan aku benar-benar puas-puas banget karena aku tuh udah hampir sebulan lebih aku nggak pulang ke Singapura, jadi nggak ketemu sama dia tuh udah selama itu. Jadi aku yang kemarin juga aku nikmatin banget adalah melihat bahwa Aisyah spend time dengan papanya dan keluarga papanya itu satu. Dan yang kedua aku pulang kerja biasanya udah tengah malam kan, nyampe rumah juga udah jam 11 gitu. Aku lihat dia tidur gitu di kasur gitu ya sebelah aku gitu. Udah aku nggak tidur, aku ngeliat TV aja karena saking senengnya. Maksudnya udah lama aku nggak ketemu sama dia. Pagi-pagi juga aku bangun lebih awal dari jam aku bangun biasanya, cuma buat ngeliatin doang dia tidur gitu ya. Ya itulah ya mama kayak begitu gitu. Jadi udah buat aku itu jadi aku udah happy. Lihat papahnya juga kirim foto terus kan gitu. Mereka pergi kemana, makan kemana, aku dikirim terus fotonya. Aku seneng banget gitu. Dia jalan
nama rumahnya apa segala macam, aku happy sekali gitu. Jadi ya walaupun cuma 4 malam, 5 hari 4 malam ya, tapi berkesan banget buat dia karena itu pertama kali lagi dia ke Jakarta setelah 7 tahun dan berkesan sekali buat aku gitu. Nanti lah ya, masih belum, apalagi sekarang posisinya kan aku sama dia LDR dia jauh, dia di Singapura dan aku jarang bisa sama dia gitu. Dan aku rasa buat keamanannya dia juga lebih baik ya kalau misalnya aku dan masih di bawah umur juga gitu. Buat apa? Jadi nantilah dia udah cukup umur, memang udah masuk usia dewasa di mana dia emang sudah dianggap umur yang cukup dewasa untuk bisa handle sosial media, dan dia punya keputusan untuk punya sosial media sendiri, silakan. Tapi kalau sekarang memang aku sama papanya agree kita sama sementara ini. Berarti dia nggak ada sosial media sama sekali. Dia nggak punya sosial media sama sekali. Gadget ada, tapi aku kasih dia batasan yang cukup ketat karena sekolahnya di sana juga sangat amat apa ya, bisa dibilang PR-nya banyak, tugasnya banyak, kegiatan dia sekolah juga banyak di luar jam sekolah gitu, dari mulai kegiatan ekstrakurikulernya, terus udah gitu juga trip-trip sekolahnya gitu. Jadi belum lagi event-event kayak community, event-event community yang ada di Singapura yang diorganize sama sekolahnya. Jadi aku senang gitu karena dia belajar berorganisasi, apalagi dia baru aja dipilih jadi kelas monitor di sekolahnya gitu. Jadinya nanti buat kelas monitor itu nanti ada pelatihannya, jadi kayak anak itu udah sibuk waktunya habis buat kayak gitu-gitu yang aku seneng gitu. Jadi aku sangat amat batasi dia juga untuk gadget, dia tidak boleh punya sosial media, tapi aku tahu dia punya passion sekali dengan musik, dengan dance, anaknya suka K-pop gitu, suka nyanyi, suka nulis. Jadi ya biar gimana pun dia udah punya laptopnya sendiri, udah punya gadgetnya sendiri, haruslah dia menjadikan internet itu menjadi salah satu tempat dia mencari referensi dan untuk mendapatkan referensi untuk passionnya dia ya, untuk musik dan segala macam. Nggak apa-apa, semuanya aku pantau dengan dekat gitu, semua gadgetnya dia nyambung sama aku, dan waktu gadgetnya dia pun aku yang tentuin dari jarak jauh gitu. Jadi kalau aku udah bilang stop gitu, aku bisa bikin dia nggak bisa akses lagi gadgetnya ya udahlah ya, namanya juga sekarang alhamdulillah kita udah ada di sebuah era di mana teknologi itu sangat amat membantu. Mungkin ibu yang kondisinya ada situasinya seperti aku, kerjanya jauh dari anak, memang nggak bisa memiliki kemerdekaan untuk bisa ketemu anak kapan aja. Tapi sekarang udah ada CCTV yang walaupun dia di Singapura, aku di Indonesia, aku bisa lihat jam berapa aja, aku bisa halo lagi ngapain itu dia bisa denger gitu. Jadi yang saya gitu sih. Kan Aisyah belum bagus, tapi netizen banyak yang ngomong gitu. Aisyah kayaknya cantik nih, kayak udah banyak yang sudah beramar Aisyah kayak cantik nih, kayak mamanya bakatnya udah kelihatan. Apa yang ngedance itu tuh banyak banget yang iya gitu tuh. Masya Allah. Aku mohon doanya, aku bahagia sekali karena aku tahu bahwa Aisyah juga sekarang dia sehat, dia baik, semua keadaannya juga bagus gitu. Aku itu tidak terlepas dari doa masyarakat gitu, baik yang kita kenal maupun yang nggak kita kenali gitu. Jadi terima kasih banyak buat semua yang udah mendukung, buat semua yang sudah memperhatikan, memberikan doanya, memberikan supportnya gitu. Doain biar Aisyah terus sehat dan aku selalu bilang one day, satu hari nanti nggak mungkin lah gitu ya, di saat kita sekarang era globalisasi, satu hari nanti pasti di saat dia sudah dewasa cukup umur, dia mungkin akan senang untuk punya sosmednya sendiri dan akan terpublish sendiri gitu aja. Jadi sekarang aku akan deg-degan kalau misalnya tidak melakukan seperti ini gitu, apalagi keadaannya posisinya dia jauh dari aku gitu. Terakhir Aisyah ngomongnya, orang kan pasti bertanya, lama di luar negeri ngomongnya bahasa Inggris atau memang sama kadang-kadang Indonesia? Kalau sama aku ya kita bilingual, kita mix ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, tapi kan di Singapura bahasa nasionalnya mereka kan juga Melayu gitu, sehingga menjadi hal yang cukup mudah untuk Aisyah juga untuk bisa berkomunikasi. Cuma memang bahasa Inggrisnya Aisyah ya memang bahasa Inggrisnya Singapura ya gitu, yang kalau menurut aku itu aku lepas kalau dia lagi suka